Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas laga pramusim yang rasanya gak kayak pramusim sama sekali. Kita ngomongin duel klasik nih, Manchester United ngelawan Leeds United di Croke Park, Dublin yang super penuh. Ini pertandingan keempat United di pramusim, dan Michael Carrick jelas pengen banget jaga rekor tak terkalahkannya. Tapi realitasnya di lapangan, pasukan Daniel Farke datang bukan cuma buat latihan ringan, mereka datang buat bertarung habis-habisan. Sebagai analis, saya nggak cuma melihat hasil akhir. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana ruang kosong dieksploitasi, gimana proses transisinya, dan apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Mari kita mulai bongkar. Nah, coba perhatikan angka ini dulu, 2,02. Angka inilah kunci buat mahamin keseluruhan laga ini. Ini adalah nilai expected goals atau peluang gol harapan dari Leeds United. Kalau kalian cuma ngecek skor akhir, mungkin mikirnya, laganya seimbang. Tapi kalau kita pakai kacamata taktik, Leeds itu jauh lebih berbahaya. Skema penyerangan Farke benar-benar sukses nembus blok pertahanan United berkali-kali. Mereka bikin peluang-peluang yang probabilitas golnya itu tinggi banget. Jujur, dapat XG di atas 2 lawan tim sekelas Manchester United di ajang pramusim, itu statement keras dari Leeds. Papan skor memang kadang bisa menipu, tapi data kualitas peluang itu nggak pernah bohong. Tapi ya, sehebat-hebatnya XG, sepak bola itu ujung-ujungnya soal siapa yang masukin bola ke gawang kan? Poin krusialnya adalah, terlepas dari ancaman Leeds yang mendominasi, selama 90 menit penuh, skor tetap tertahan 1-1. Nggak ada yang bisa mecah kebuntuan di waktu normal, sampai akhirnya rivalitas ini harus diselesaikan lewat drama adu penalti. Dan disinilah mental berbicara. Manchester United akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Sosok pembedanya, Nusair Mazraoui. Dia yang jadi pahlawan penentu di momen paling krusial. Ini adalah realitas akhirnya, sebuah kemenangan yang ngasih suntikan moral yang lumayan banget buat skuad asuhan Carrick sebelum mereka masuk ke ujian terakhir pramusim. Oke, mari kita rewind dikit ke babak pertama yang intensitasnya luar biasa. United ambil inisiatif duluan, dan di menit ke-16 kebuntuan pecah. Bryan Mbeumo ngelepasin umpan silang yang akurat banget. Terus Joshua Zirkzee dengan penyelesaian yang super presisi, ngarahin bola ke sudut kiri bawah. Kiper debutan Leeds, James Trafford, mati kutu. Tapi Leeds nggak panik, sama sekali nggak. Mereka langsung respons cepat lewat tembakan tenang Brenden Aaronson yang naklukin kiper Senne Lammens dan skor kembali imbang. Menjelang turun minum, United hampir aja unggul lagi lewat 2 peluang emas Mbeumo yang salah satunya bahkan ngebentur keras Mr. Gawang. Transisi kedua tim di babak pertama ini bener-bener gila, mainnya ngebut banget. Masuk babak kedua, nah dinamikanya langsung berubah total. Disinilah kita lihat seni dari taktik seorang manajer di laga pramusim. Bayangin aja, Daniel Farke langsung ngerombak besar-besaran dengan ngelakuin 9 pergantian pemain sekaligus waktu turun minum. Struktur dan energi Leeds langsung kerasa beda secara instan. Pemain-pemain fresh ini ngasih tekanan. Harry Wilson maksa Lammens bikin penyelamatan cerdas, terus disusul tendangan melengkung James Justin yang bikin kiper pengganti United Dermot May harus kerja keras. Di ujung laga, gantian United yang nekan. Bruno Fernandes sempat nyetak gol, dianulir karena offside, sebelum akhirnya tembakan dia sendiri sayang banget, malah kena Mr. Gawang. Babak kedua ini bener-bener jadi ajang adu fisik dan kedalaman skuad. Sekarang, mari kita fokus ke sang pencetak gol pembuka kita, Joshua Zirkzee. Kita belak-belakan aja ya, karir dia di Old Trafford sejauh ini agak berat. Sejak didatangkan dari Bologna 2 tahun lalu, dia cuma nyumbang 12 kontribusi gol. Rinciannya 9 gol dan 3 assist dari 75 penampilan. Buat seorang striker di klub sebesar Manchester United, angka segitu jelas ngasih tekanan yang luar biasa besar kan? Tapi tunggu dulu, di bawah sistemnya Michael Carrick di laga ini, kita ngelihat versi Zirkzee yang beda total. Dia nggak cuma sekedar main, dia benar-benar jadi salah satu pemain paling menonjol di atas lapangan. Jadi pertanyaannya, secara taktis, apa sih yang sebenarnya berubah dari peran Zirkzee hari ini? Jawabannya bermuara pada satu angka kecil ini, 5. Kelihatannya sepele, tapi ini krusial banget. 5 adalah jumlah sentuhan bola terbanyak di dalam kotak penalti lawan yang dilakuin sama pemain United di laga ini, dan angka itu adalah milik Joshua Zirkzee. Artinya apa? Artinya Zirkzee nggak cuma nongkrong nunggu bola matang di depan. Carrick nginstruksiin dia buat turun jauh ke bawah, ngambil peran hampir kayak gelandang serang, buat narik bek tengah Leeds keluar dari posisinya. Baru setelah itu, dia lari nusuk ke dalam kotak penalti di momen yang pas. Peran hybrid false nine ini terbukti efektif banget, sampai bikin barisan belakang Leeds kalang kabut ngebaca pergerakannya. Biar lebih valid, coba kita bedah lewat statistik penyerangannya. Zirkzee memang mimpin tim dengan 3 tembakan ke gawang. Plus dia juga nyiptain 2 peluang matang buat rekan-rekannya. Dia benar-benar jadi poros utama serangan.
Tapi, ada satu nama yang nggak boleh kita lewatin, Amad Diallo. Saat semua mata sibuk melihat pergerakan dinamis Zirkzee dan Bemu, Diallo main cantik di belakang layar. Dia diam-diam jadi kreator paling mematikan di lapangan dengan nyiptain 3 peluang. Itu rekor tertinggi buat United di laga ini loh. Kombinasi pergerakan Zirkzee yang turun jemput bola dan visi umpan Diallo di sepertiga akhir. Wah, staf pelatih United pasti senyum-senyum sendiri lihat skema ini berjalan mulus. Tapi, mari kita balik lagi ke kejutan taktis terbesar laga ini. Seperti yang sempat kita bahas di awal, ada kontras yang luar biasa jomplang antara kedua tim. United mungkin kelihatannya mendominasi secara kuantitas dengan 15 tembakan, tapi lihat, XG mereka cuma 1,17. Ini artinya rata-rata kualitas peluang mereka itu cukup rendah, alias banyak ngelepasin tembakan spekulatif. Di sisi lain, Leeds United dengan jumlah tembakan yang lebih sedikit, yaitu 13 kali, mereka bisa ngasilin XG sampai 2,02. Secara taktik maknanya apa? Berarti skema serangan balik dan cara Farke ngeksploitasi ruang berhasil membedah area berbahaya United. Leeds dapat peluang-peluang emas dari jarak dekat. Jujur, ruang ganti Leeds pasti frustrasi banget karena nggak bisa menangin laga ini di waktu normal. Dan karena gagal maksimalkan dominasi XG mereka tadi, Leeds harus ngadepin hukum alam turnamen sepak bola. Adu penalti. Awalnya mulus, Dominic Calvert-Lewin dan Luke Shaw sukses ngejalanin tugasnya buat masing-masing tim. Nah, tensi mulai naik waktu tendangan Harry Wilson berhasil ditepis. United kelihatan udah di atas angin nih. Tapi secara mengejutkan, eksekutor andalan mereka sekelas Bruno Fernandes malah nendang bola melebar. Drama berlanjut terus sampai masuk fase sudden death. Tekanan luar biasa jatuh ke pundak James Justin, dan bam, tembakannya menghantam keras mister gawang. Kesempatan emas ini nggak disia-siakan sama Noussair Mazraoui. Dia melangkah maju dengan super tenang, ngecok kiper Alex Cairns ke arah yang salah, dan langsung menyegel kemenangan 5-4 yang benar-benar mendebarkan buat Manchester United. Nah, laga ini ninggalin satu pemikiran akhir yang super penting buat kita bahas. Dengan kabar kalau Benjamin Sesko lagi menepi karena cedera, pintu buat posisi utama sekarang lagi kebuka lebar. Performa impresif Zirkzee hari ini, dari kemampuannya turun nyemput bola, buka ruang, sampai dominasi sentuhannya di kotak penalti, jelas gak bakal diabaikan gitu aja. Apakah dia bakal ngegeser nama-nama kayak Bryan Mbeumo atau Matheus Cunha dari posisi ujung tombak reguler, atau apa Carrick berani ngubah pakem sistemnya demi maksimalin peran baru Zirkzee ini? Ini jelas tipe sakit kepala yang disukai para pelatih, tapi tetap aja ini keputusan yang krusial. Kita semua pasti nggak sabar nunggu gimana susunan pemain United di laga uji coba terakhir mereka nanti ngelawan AC Milan, yang kebetulan banget sekarang dilatih sama mantan manajer mereka sendiri, Ruben Amorim. Menurut kalian bakal gimana nih formasinya? Terima kasih udah ikut bedah taktik bareng saya hari ini, pantau terus pergerakan dan data pemain, dan sampai jumpa di analisis taktik berikutnya.